hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat kembali di dalam Alkitab bagaimana kita bisa hidup fulfilling divine destiny. Untuk itu mari kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Ayat yang sangat sederhana, tetapi di sini kita melihat bahwa inilah God's destiny itu. Rancangan Allah, ketetapan Allah. Dikatakan siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Berbicara mengenai memberi berkat, memberkati. Dan hasilnya adalah kelimpahan. Nah, memang ini adalah rancangan Allah. Memberi untuk menerima. Memberi berkat, diberkati untuk menjadi berkat, dan diberkati untuk menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat di dalam, dari sudut pandang divine destiny, kita akan semakin mengerti, oh ini memang yang Allah rancangkan. Ya, ini sudah ketetapan Allah. Abraham ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk diberkati, supaya dia menjadi berkat. Inilah divine destiny. Dan ketika dia menjadi berkat, memberi berkat, orang lain diberkati, dia sendiri juga akan diberkati. Dan itu terus menerus. Diberkati menjadi berkat, diberkati lagi menjadi berkat, dan diberkati menjadi berkat, dan seterusnya. Seperti ini tadi. Siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya. Nah, kalau kita memutus rangkaian ini diberkati menjadi berkat dan diberkati menjadi berkat, diberkat. Kalau kita putus rangkaian ini, dengan cara misalnya kita tidak bisa menjadi berkat, kita tidak memberi berkat, ya putuslah semuanya. Nah, berarti kita tidak fulfilling divine destiny. Seorang yang fulfilling divine destiny adalah orang yang mengikuti setiap perintah, instruksi yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Dan ini sudah jelas merupakan hukum Allah. Di dalam Kejadian pasal 8 ayat ke-22, sudah pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu, yaitu Zerah Wekatsir, hukum menabur dan menuai. Kalau mau menuai harus menabur. Mau diberkati, harus menjadi berkat. Supaya diberkati, supaya menjadi berkat. Supaya diberkati, supaya menjadi berkat. Dan terus menerus. Dan ini terbukti memang. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, kalau kita baca mulai ayat yang ke-10, ada seorang janda di daerah Sarfat di sana, yang memberi berkat kepada Nabi Tuhan
yaitu Elia. Berkatnya bukan cek, bukan setumpuk uang, bukan apa dan sebagainya. Cuma segenggam tepung dan minyak sedikit. Kue apam. Karena pada saat itu adalah keadaan yang sulit, paceklik, kelaparan, dan janda ini cuma punya tepung segenggam dan minyak sedikit, yang itu akan diolah menjadi roti, kue apam, dan dia mengatakan ini akan dimakan bersama anaknya untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu mereka tidak punya makanan apa-apa dan ya siap mati sudah. Mati kelaparan. Tapi Elia mengatakan, berikan kepadaku. Wah, ini perkara yang sulit. Memberi itu bukan sesuatu yang mudah begitu saja. Padahal itu adalah pintu untuk membuka kelimpahan berkat Tuhan. Dan ini sudah merupakan pola divine destiny ini. Tapi seringkali banyak orang lebih menggunakan perasaannya sendiri, pikirannya sendiri, kemauannya sendiri, sehingga ya akhirnya amburadul semuanya. Padahal mestinya kan diberkati menjadi berkat, diberkati menjadi berkat, diberkati menjadi berkat, diberkati menjadi berkat, terus menerus. Tapi karena diputus, akhirnya ya tidak ada berkat, tidak menjadi berkat. Amburadul akhirnya. Wah, bingung cari ke sana kemari, lari ke sana kemari. Dan timbullah berbagai macam masalah, kesulitan, dan sebagainya. Akibat apa? Tidak mengikuti pola divine destiny. Tapi mari pagi hari ini kita belajar dari firman Allah ini. Siapa memberi berkat akan diberi kelimpahan. Dan ini firman ini. Nefes beraka, tedusyan. Ya. Nah, kembali ke janda yang di Sarfat tadi. Akhirnya dia memutuskan untuk memberi. Walaupun itu adalah makanan terakhir bagi dia dan anaknya. Dan diberikan kepada Elia. Ternyata mujizat terjadi. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dia memberikan segenggam tepung dan minyak sedikit. Tapi tuaiannya yang dia peroleh luar biasa. Bukan segenggam tepung lagi, bergenggam-genggam tepung. Karena apa? Setiap kali itu dimasak, diolah, tepungnya kan habis mestinya. Ada lagi tepungnya. Diolah lagi, muncul lagi. Sampai terus. Sehingga dia tidak jadi mati kelaparan, mati konyol. Karena dia memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat inilah divine destiny. Jadi memberi dan menerima itu divine destiny, bukan takdir. Nggak ada takdir. Tergantung kita mau nurut atau tidak. Ada orang mengatakan, oh ya sudah takdirnya. Lah itu karena dia tidak mengikuti divine destiny. Rangkaian diberkati menjadi berkat, diberkati menjadi berkat, diberkati menjadi berkat, diberkati menjadi berkat. Itu diputus oleh mereka dengan tidak mau menjadi berkat, tidak suka memberi. Akhirnya mereka mengalami kesulitan. Nah kalau sudah kesulitan, akhirnya tinggal mengatakan, lah ini takdir. Nah itu sesuatu yang
Bodoh sekali itu. Karena firman Tuhan sudah memberikan kok firman-Nya, instruksinya, tidak dituruti. Tapi kalau kita mau mengikuti pola divine destiny ini, memberi berkat, diberkati, memberi berkat, diberkati, dan terus menerus. Dikatakan tedusan, kelimpahan. Ya. Nah, oleh karena itu, mari saat ini kita renungkan. Yang pertama, bahwa memberi itu memang adalah pola yang Tuhan berikan supaya kita bisa menyalurkan berkat Tuhan. Untuk menyalurkan berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita bukan untuk kita saja. Divine Destiny mengatakan diberkati untuk disalurkan menjadi berkat. Dan kita tahu ini bukan milik kita. Walaupun di bank tertera deposito tabungan atas nama kita, ya harus, kalau enggak ada namanya kan enggak jelas ini milik siapa dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita kebablasan untuk beranggapan bahwa itu milik saya. Ini hanya sebatas legalitas saja. Karena semua itu sebetulnya milik Tuhan. Dari sini banyak orang yang tidak mengerti. Apa yang kita miliki semua itu memang secara legal tertera atas nama kita, tapi sebetulnya itu adalah miliknya Tuhan. Sebab kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak kita bawa, kita tinggal. Dan berapa banyak harta warisan, harta karun yang terbengkalai. Karena ditinggal mati, yang gak terurus. Karena memang bukan miliknya. Tuhan memberkati kita untuk menjadi saluran berkat. Jadi kalau saudara saat ini menggenggam banyak harta milik dan sebagainya, jangan pernah beranggapan itu milik saudara, bukan. Itu milik Tuhan. Dan Tuhan sedang menjalankan pola divine destiny-nya ini. Sudah diberkati supaya menjadi saluran berkat. Supaya bisa memberkati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang harus kita pahami, ini adalah memang pola divine destiny untuk supaya kita berkelimpahan. Diberkati menjadi saluran berkat, memberi berkat, akan semakin diberkati, menabur akan menuai, dan seterusnya. Coba kita cek itu di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
dan seterusnya. Memang berkat itu tidak dibatasi cuma sekedar materi saja. Diungkapkan di sini ada buah-buah kebenaran lah, berbagai kebajikan dan sebagainya. Memang itu pun prinsipnya sama. Kita diberkati menjadi saluran berkat. Kita menikmati kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita menyalurkan kebajikan itu. Dan semakin kita akan menikmati kebaikan Tuhan, kita salurkan kebaikan Tuhan, kita akan semakin menikmati kebaikan Tuhan. Dan dikatakan melipat gandakannya. Ya. Ayat 6 dan ayat 10 ini penting bagi kita. Dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat ini memang pola Allah, sistem Allah. Dalam kaitannya diberkati menjadi berkat. Tuhan mau supaya kita ini diberkati berkelimpahan. Supaya bisa menjadi saluran berkat. Dan kemudian kita berkelimpahan. Dalam ayat 10 dikatakan, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Menabur, menuai, tuaian pasti lipat ganda. Ia yang menyediakan benih. Jadi sumber berkat dari Tuhan, bukan dari kita. Loh, tapi kan saya berusaha, saya bekerja keras, saya berini dan seterusnya. Ya, memang itu yang Tuhan mau. Tapi jangan beranggapan bahwa kerja keras upaya kita itu bisa mendatangkan berkat. Sama sekali tidak. Dari Tuhan berkat itu. Supaya kita bisa menjadi berkat. Dan Tuhan akan melipat gandakannya. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Dan ini benar-benar adalah ketetapan Tuhan. Tuhan sumbernya, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang melaksanakan, tinggal kita nurut aja kepada Tuhan. Nah, saat ini kalau kita mau nurut kepada Tuhan, kita cuma akan melihat hasil yang istimewa, kelimpahan yang terjadi. Oleh karena itu camkan ini, yang pertama, kenapa Tuhan berkenan memberkati kita, menyediakan benih, supaya kita bisa menaburnya menjadi saluran berkat untuk yang lain. Itu bukan milik kita. Dan yang kedua, supaya kita mengalami pelipat gandaan ini. Sebab tanpa menabur tidak akan menuai. Dan ketika kita menabur, Tuhan akan melipat gandakan tuaian ini. Itu firman Tuhan. Yang menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, akan menuai banyak. Oleh karena itu, jadilah berkat. Jadilah berkat. Siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, kami sehat. Dan memuliakan nama Yesus, kami bisa menjadi berkat Tuhan. Dan kami semakin menjadi berkat, semakin diberkati. Dan semakin menjadi berkat. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.